Oke, di sini saya udah sama pengusaha muda yang kebetulan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Hidayat, umur saya 20 tahun, dan alhamdulillah saya owner dari Devote Store ID dan Castle Vice Barbershop. Bagus banget ini. Masih muda, tapi udah punya 2 usaha. Ya, alhamdulillah. Kalau bicara soal usaha nih, Ya. buat distronya itu udah berjalan berapa tahun? Kalau untuk distronya ini, saya mulanya itu di tahun 2018, tepatnya di bulan April, berarti kurang lebih udah 2 tahun lebih lah. Wah, Ya. berarti udah cukup lama juga ya. Udah beneran. cukup lama, alhamdulillah ini. Modal awal dulu itu dari mana? Dari tabungan atau? Untuk modal, saya itu pas kuliah itu kan nabung. Terus alhamdulillah pas nabung itu saya ikut-ikut kayak seminar, kursus online dan lain-lain. Setelah itu orang tua juga melihat komitmen saya, dedikasi saya terhadap dunia bisnis, sehingga orang tua juga ikut menyumbang sedikit modal, dan totalnya itu pada awal-awal itu kurang lebih 7 juta, dan ruangannya juga masih 2x3. Alhamdulillah sudah berkembang dan ya udah panjang lah, isinya juga udah lumayan banyak. Jadi sangat disupport lah itu sama. Sebenarnya didukung itu karena usaha dari kita, Mas. Maksudnya jika kita menunjukkan niat, komitmen dan dedikasi kita terhadap sesuatu, orang tua itu biasanya itu akan support, akan mendukung. Berarti itu cukup saya satu sedikit tips lah dari Bro Bagas ini. Terus kalau boleh tahu ini pemasarannya tuh lewat offline atau lewat daring online gitu? Kebetulan saya menggunakan dua-duanya. Untuk offline ini saya lebih ke membangun relasi, karena usaha saya ini berada di kecamatan yang diapit oleh 2 bukit. Jadi target marketnya itu ya itu aja, orang-orangnya itu aja. Jadi ya sedikit lah ibaratnya. Jadi saya membangun relasi, berkenalan dengan orang baru, terus mengajaknya ke sini. Karena promosi yang terbaik itu ketika datang dari mulut ke mulut. Jadi ketika promosinya menggunakan mulut ke mulut, saya membangun relasinya itu agar ya ramai lah, biar diceritain kemana-mana gitu. Iya. Berarti secara garis besar itu sebenarnya lebih ke offline ya. Memang dominannya itu lebih ke offline sih, soalnya memang daerahnya ini masih kecil. Jadi ya kalau online itu masih banyak kendala, jadi ya dominannya offline. Sampai saat ini itu apakah ada kesulitan yang berarti gitu? Kalau kesulitannya itu, usaha ini termasuk ke dunia fashion yang udah kayak di kota gitu kan, dan saya membawakannya ke sebuah daerah yang kecil. Jadi budaya masyarakatnya masih belum kayak menerima, masih suka menawar-nawar, belum tahu kualitas, dan belum mengenal kayak dunia fashion gitu. Tapi di balik kesulitan itu ada kelebihannya, karena saya merupakan satu-satunya yang bergenre agak bagus gitulah ibaratnya, kayak kualitasnya bagus. Jadi kelebihannya ya banyak yang udah mulai sadar, walaupun perlu edukasi terhadap target market. Saingan usaha itu sebenarnya masih sangat minim ya di daerah ini. Ya, sangat minim, karena mengingat di sini daerahnya kecil. Saya melihat cuma kompetitornya itu ada 1 ya. Kalau untuk usaha distro kayak gini di sini. Ada satu pertanyaan. Gimana sih pengaruh pandemi saat ini dengan usaha Bro Bagas yang dijalani? Pandemi ini ya berarti ya. Ya. Ya jelas berpengaruh, karena di saat pandemi seperti ini jelas-jelas untuk pendapatan masyarakatnya juga turun, sehingga daya belinya juga menurun. Ya sangat berdampak lah. Jadi orang-orang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok ketimbang ya kebutuhan untuk fashion kayak gini sih. Semua pun terkena dampak negatifnya. Iya, semua lini. Kalau boleh tahu tuh dari yang hari-hari biasa dengan pandemi ini omsetnya turun sekitar berapa ya? Berapa persen gitu? Mungkin ya antara kisaran 30% sampai 40% sih, Mas. Jadi cukup signifikan juga ya turunnya. Signifikan ya. Banyak tips yang bisa saya dapat dari dia, dan
Terima kasih bro, Oh iya, karena sama-sama. menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Ya sama-sama juga. Udah ini sebagai media promosi juga. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri dan terima kasih.